Saya tidak tahu, Allahu alam, tapi mungkin Allah tidak kehendaki saya mati di situ. Setelah menantang Yesus, Yahya Waloni harus bayar harga yang mahal. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa dia tidak mati hari itu juga. Dan dia benar-benar tidak mati, saudara. Titip anak-anak ya, saya sudah mau pergi. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sang singa Islam, pembela agama, dan pejuang kebenaran, almarhum Ustadz Yahya Waloni. Kepergiannya benar-benar telah membuat iri para da'i dan umat Islam yang muslim sejak lahir. Bagaimana tidak, beliau wafat dengan membawa segala kebaikan dan cita-cita yang didambakan setiap insan beriman. Ia berpulang di hari raya, di dalam rumah Allah, dan sedang berdakwah di jalannya, menyeru manusia kepada kebaikan. Adakah kematian yang lebih indah dari ini? Di masjid, rumah Allah yang suci, di sanalah takdir menjemput Ustadz Yahya Waloni. Namun, bagi jemaat gereja, semasa hidupnya, ceramahnya kerap dituduh memancing emosi, termasuk oleh pendeta yang satu ini. Jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Lihat sendiri pengakuan Yahya Waloni bahwa di dalam Islam tidak ada juru selamat. Saya mau ingatkan orang Kristen, Anda dan saya perlu bersyukur seberdosa apapun kita. Saya ketika mendengar Yahya Waloni mengatakan bahwa di Islam tidak ada juru selamat, saya secara jujur, wow, bangga dengan ajaran Kristen yang memberikan kepastian keselamatan. Di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Karena saya, Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi, saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya. Saya rektor. Rasul-rasul yang jabatan rohani lebih tinggi. Rasul-rasul saja jabatan rohani lebih tinggi dari sekedar ketua PGI atau lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari paus. Itu saja dipilih oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa kamu Yahya Waloni yang mengatakan kamulah yang mempendetakan pendeta, kamulah mbahnya orang-orang kafir, kamu pendusta. Sepanjang saya jadi Kristen, saya tidak pernah dengar satu pendeta top bernama Yahya Waloni. Jadi kalau kau berkoar-koar sekarang kau mantan pendeta, kau pendeta siapa? Kau tidak terkenal. Bukumu yang mana? Saya juga sekolah teologi. Belum pernah saya dengar ada satu pendeta pintar bernama Yahya Waloni. Saya tidak pernah dengar ada satu pendeta luar biasa di Indonesia bernama Yahya Waloni. Tahu-tahu kau nongol, kau bilang kau pendeta hebat, omong kosong. Dengar baik Yahya Waloni. Kalau kau ngomong tentang Muslim, kami tidak berani. Karena urusan Islam, silakan urusan Islam. Kalau kau ngomong tentang Muslim, kami tidak berani. Karena urusan Islam, silakan urusan Islam. Ya, mungkin pendeta ini tak berani berbicara soal Islam, tapi seharusnya ia juga tak perlu berani mendukung pendeta yang justru menistakan Islam, apalagi memujinya di hadapan masyarakat, di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Saat ini saya bersama senior hamba Tuhan, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, seorang Islam yang kemudian menjadi Kristen dan kesaksiannya begitu luar biasa. Dan bagi saya sebagai orang Kristen yang dilahirkan dari kantong Kristen, melihat semangat dari hamba Tuhan Bapak Saifuddin Ibrahim ini, saya sangat diberkati. Satu kali saya mendapatkan video, dan itu video bagi saya luar biasa. Makanya di dalam khotbah-khotbah saya, ketika saya bicara tentang berani bersaksi, bicara tentang berani beritakan Injil. Apakah ini yang dimaksud berani, Pak Pendeta? Berbicara lantang tapi lari dari hukum negeri ini? Pengikut Nabi tetapi pendiri Islam. Nabi Arab itu sendiri yang perlu kita hakimi. Tangkap. Yang ditangkap itu nabimu. Tangkap, gali kuburnya kalau sudah meninggal. Gali kuburnya, ambil itu. Supaya dipampang.
Ini malah air kencingnya yang dihormatin. Air kencing dihormatin. Air kencingnya, keringatnya diceritakan, konyolnya minta ampun. Maka referensinya salah satunya, saya bilang kita tidak usah ngomong yang di Alkitab lah, Paulus, Petrus, segala macam. Ini di mata kepala kita, di bangsa kita. Tuhan melahirkan seorang hamba Tuhan berlatar belakang Islam, yaitu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan hari ini kita lagi makan siang, Pak. Gimana? Daging babinya enak? Wah, Dulu haram nih, Pak. dulu haram, sekarang harum. Tertawa lepas. Betapa bahagianya Pak Pendeta saat ada seorang murtad dari Islam yang kini berbalik menyerang akidah yang dulu pernah ia peluk. Tapi di luar rencana manusia, saat Saifuddin pindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 2006, Allah justru membalikkan keadaan. Pada saat yang sama, seorang pendeta jauh lebih cerdas, Yahya Yopi Waloni, malah meninggalkan kekeliruan dan kembali kepada kebenaran Islam pada 11 Oktober tahun 2006. Maka wajar saja jika tawa itu berubah menjadi cibiran alias nyinyiran ketika melihat almarhum Yahya Waloni wafat, seolah kematian sang ustadz menjadi kemenangan kecil bagi dendam yang disimpan. Selamat jalan, Yahya Waloni. Nistanya kamu meninggal dalam keadaan tidak terhormat sebagai orang Islam. Karena jelas sekali ya, orang Kristen yang masuk Islam itu dikutuk oleh Allah. Saya juga ucapkan selamat kepada Yahya Waloni bertemu dengan 72 bidadari. Sebagian dari mereka bahkan menyeret-nyeret wafatnya ke berbagai persoalan tak masuk akal. Seolah setiap musibah harus mereka hubungkan demi memuaskan hasrat mencela. Tak peduli lagi dengan jargon ajaran kasih yang selalu basah di bibir. Yahya Waloni harus bayar harga yang mahal setelah menantang Yesus. Dalam sebuah video, Yahya Waloni dalam satu videonya berkata, kalau Yesus itu Tuhan, saya mati hari ini. Itulah kata yang keluar dari mulut si Yahya Waloni almarhum sebelum dia meninggal. Ustadz Yahya Waloni kita tahu sedang viral, bukan hanya karena dia telah mati, tapi ada videonya yang viral yang mengucapkan kalimat penuh kesombongan dan tantangan kepada Tuhan, tepatnya kepada Tuhan Yesus, saudara. Di dalam video ini, saudara, dia mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, saya mati hari ini. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa pada waktu video ini dibuat atau video ini direkam, kita tahu bahwa dia tidak mati hari itu juga. Dia bahkan tetap hidup sampai di tahun 2025, kecuali Jumat yang lalu dia meninggal. Dan dia benar-benar tidak mati, saudara. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini, alhamdulillah justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak langsung menghukum dia? Mengapa baru sekarang, baru dia mati? Apakah ini bukti Tuhan itu sabar dan panjang sabar, sehingga tidak ingin seorang pun binasa? Mari kita lihat jawabannya dalam firman Tuhan. Pendeta ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan ini, seolah-olah almarhum adalah Ustadz Sakti atau kebal sumpah kutuk kematian
sehingga harus dibantah dengan firman Tuhan. Tentu saja, ada banyak ayat yang bisa dipilih dan dipakai sesuai pemahaman. Namun sejatinya, penjelasan almarhum saat podcast bersama Ustadz Dery ini sudah cukup sebagai jawaban. Tak perlu dalil yang dipaksakan, apalagi diada-adakan. Kata boleh. Allah tidak hendak saya mati di situ. Allah Maha berkehendak. Itulah keyakinan yang dipegang oleh umat Islam. Bukan soal kebal maut, apalagi soal kesaktian, semuanya berjalan di atas kehendaknya. Namun, pasti akan muncul lagi nyinyiran penuh kebencian. Pendeta Saifuddin masih hidup, sementara Yahya Waloni sudah wafat lebih dulu. Padahal mereka sama-sama memulai di tahun 2006. Dan untuk nyinyiran seperti itulah, video jawaban ini sepertinya sudah lama disiapkan. Begitu saya masuk Islam, dulunya kampung halaman saya, provinsi saya, Sulawesi Utara, Manado. Penduduknya itu, pemeluk Islam dulu hanya 0, sekian persen. Kakak saya mu'alaf perempuan di Manado. Dek, itu di Manado sekarang sudah Masya Allah. Majelis taklim kami maju sekali. Pegawai-pegawai di kantor gubernur masuk Islam. Pejabat-pejabat yang sudah pensiun masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sering nonton kamu di YouTube itu. Banyak yang masuk Islam karena sadar. Saya pernah Islamkan orang Manado itu tahun 2009. Saya ke sana dengan istri. Sampai mobil saya dikeroyok, dibakar di sana. Tahun 2009, 2003 orang masuk Islam. Ribuan orang berhasil diselamatkan. Jelas ini bukan tentang siapa yang lebih dulu pulang, tapi siapa yang paling banyak manfaat bagi umat.